wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawanti, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Nusantara Kota Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah metodologi pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran SKITR. Metode pembelajaran SKITR merupakan metode membaca yang dapat mengembangkan metakognitif murid, yaitu dengan menugaskan murid untuk membaca bahan belajar secara cermat dan seksama. SKITR ini merupakan suatu strategi membaca untuk menemukan ide-ide pokok serta membantu mengingat agar lebih tahan lama melalui 5 langkah kegiatan, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Keterampilan membaca intensi ini terjadi karena ketidakmampuan guru untuk menerapkan strategi-strategi dalam pembelajaran membaca, di mana guru cenderung meminta siswa membaca bacaan dalam buku paket dan mengerjakan soal-soal yang ada dan berakhir pada membahas dari jawaban-jawaban dari soal tersebut. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa belum terjadi pengarahan intensitas berpikir selama berlangsungnya proses membaca. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus dicari cara alternatif pemecahan masalahnya. Salah satu caranya dengan menggunakan metode membaca SKITR. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan metode SKITR ini yaitu: yang pertama, dengan mensurvei buku terlebih dahulu, murid akan mengenal organisasi tulisan sehingga memperoleh kesan dari buku tersebut. Hal ini akan mempercepat pemahaman terhadap buku. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tentang apa yang murid baca akan membangkitkan keingintahuan dan membantu kita untuk membaca dengan tujuan mencari jawaban-jawaban yang penting, serta akhirnya akan meningkatkan pemahaman dan mempercepat penguasaan seluruh isi buku. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat melakukan kegiatan membaca secara lebih cepat. Mengapa? Karena dipandu oleh langkah-langkah sebelumnya, yaitu mensurvei buku, dan yang kedua, menyusun pertanyaan. Kemudian yang keempat, catatan-catatan tentang buku yang dibaca dapat membantu kita memahami secara cepat dan membantu ingatan kita. Mencatat fakta-fakta serta ide-ide yang penting akan menanamkan pesan yang mendalam pada ingatan kita. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu melalui langkah review atau mengulangi, kita akan memperoleh penguasaan bulat atau menyeluruh atas bahan yang kita baca. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran metode SKITR. Yang pertama, pada tahap membaca sekilas atau disebut dengan survei. Pada tahap ini, murid akan diarahkan untuk memperhatikan judul yang ditulis di papan tulis. Selanjutnya, murid membaca teks dalam beberapa menit secara sekilas untuk mengenal informasi lebih lengkap dan garis besar isi teks sebelum membaca bacaan secara keseluruhan. Kedua, yaitu tahap survei, menyusun pertanyaan atau disebut dengan question. Setelah membaca sekilas, buku ditutup sementara. Kemudian, murid menyusun pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka telah peroleh saat membaca. Pertanyaan tersebut ditulis oleh guru di papan tulis. Bila pertanyaannya disusun kurang maksimal, maka harus mendorong murid untuk memahami isi bacaan kurang lebih 60% ke atas. Guru dapat mengemukakan jawaban sebagai pancingan untuk membuat pertanyaan. Nah, pada tahap ini, peran guru atau peranan guru sangat menentukan untuk efektivitas pada tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu tahap membaca atau reading. Pada tahap ini, guru mempersilahkan murid untuk membaca kembali bukunya secara seksama.
sambil memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yaitu pada tahap question. Nah, waktu yang diberikan ini relatif lebih lama dibanding pada tahap survei. Setelah itu, murid diminta untuk menutup kembali bukunya. Nah, proses selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu tahap menjawab pertanyaan atau disebut dengan recite. Pada tahap ini, guru mengarahkan murid untuk menjawab pertanyaan yang telah ditulis di papan tulis. Pertanyaan yang jawabannya belum sempurna tidak langsung dibahas sampai tuntas oleh guru, tetapi diberi kesempatan pada tahap berikutnya untuk disempurnakan oleh murid melalui bimbingan guru. Nah, yang terakhir yaitu tahap meninjau ulang atau disebut dengan pada tahap review. Pada tahap ini, murid akan diarahkan untuk membaca kembali teks yang bertujuan untuk meninjau atau menyempurnakan seluruh jawaban. Nah, jawaban yang belum tuntas pada tahap sebelumnya dibahas oleh murid melalui bimbingan dari guru. Kemudian, model pembelajaran ini itu lebih efektif apabila dilakukan secara kelompok kecil. Kenapa? Agar murid dapat menyusun pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan tepat dan juga cepat. Di mana melalui kerja kelompok, murid saling bekerja sama dan saling membantu sehingga tidak terasa sulit dalam menyusun dan menjawab pertanyaan. Dengan demikian, tahap kegiatan pembelajaran membaca berikutnya dapat dilakukan dengan baik seperti meringkas bacaan, menceritakan kembali bacaan, dan memberi pertanyaan aplikatif atau apresiasi. Kemudian, kelebihan dari metode pembelajaran ini yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membaca. Dan yang kedua, meningkatkan daya ingat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dari metode ini, peserta didik tidak akan mengalami kejenuhan saat membaca. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari metode pembelajaran ini yaitu peserta didik hanya terfokus pada apa saja yang dibaca, dan metode pembelajaran ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.